Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Randi Channel dan saya Al. Di mana malam ini saya mau berbagi lagi kepada kalian semua tentang pengalaman saya mengenai GERD dan anxiety, yaitu tentang kecemasan yang berlebihan. Kemarin saya sudah share kepada kalian tentang pengalaman saya, tapi itu belum seberapa yang saya berikan kepada kalian. Nah, di sini saya mau berbagi lagi teman-teman. Jadi awal pertama saya terkena itu di bulan pertama, karena saya mengalami, kalau nggak salah cukup 9 bulan teman-teman ya, sampai masuk ke tahap fase normal tuh. Nah, dari yang bulan pertama yang saya terkena GERD anxiety ini, yaitu pertama awal dari pikiran saya yang begitu stres karena bapak saya meninggal tanpa suatu sebab. Ya mungkin sih ada sebabnya, itu penyakit jantung, karena sudah diperiksa ke dokter, itu bapak saya punya gejala jantung. Nah, dan dari situlah juga bapak saya meninggal. Setelah bapak saya meninggal, dalam 1 minggu ke depan tuh pola makan saya kurang teratur ya teman-teman. Karena kenapa? Pemikiran saya tuh cukup drop dan stres karena terpikir kepada orang tua itu teman-teman. Jadi pada malam hari itu saya tidur teman-teman itu. Nah, sekitar jam 2 saya terbangun gitu. Nah, dan terbangun itulah saya mengalami gejala yang cukup aneh yang saya nggak tahu sebelumnya apa itu, karena keringat itu sangat berkucuran dan sesak nafas, dan pikiran itu takut tuh ya. Pemikiran saya sih takut itu ya teman-teman ya, tapi semua itu kan takdir Allah yang mengatur semua itu. Nah, jadi saya bangun dan minum air gula karena gemetaran teman-teman itu, karena mungkin ion yang di dalam tubuh saya ini kurang stabil itu, sehingga memumpah semuanya, baik denyut jantung itu kurang stabil sehingga keliengan atau pusing ya teman-teman. Jadi saya terus semangati diri saya agar bagaimana jangan saya sampai drop teman-teman gitu. Dan saya terbangun, saya minum dan membuat air gula ya teman-teman, air gula hangat saya minum. Jadi jantung saya mulai agak enakan gitu. Nah, setelah dari situ saya kembali tertidur lagi. Paginya saya terbangun itu, saya masih merasakan kayak sempoyongan gitu ya teman-teman, kayak linglung gitu ya itu. Jadi saya berkata-kata di dalam diri saya ini kenapa gitu. Tapi saya terus semangat teman-teman, dan saya juga tetap optimis aja ya gitu, walaupun pikiran saya tetap kemana-mana, yang intinya ke negatif ya teman-teman. Jadi pola positif itu enggak ada teman-teman. Nah, habis itu saya pergi ke dokter teman-teman. Dari ke dokter ya, saya mau memeriksa mengapa sih saya mempunyai pikiran yang sangat aneh, yang sangat cukup takut tuh. Tapi dari dokter mengatakan, Mas, ini penyakit lambung. Nah, dan saya divonis cuman lambung teman-teman. Aneh kan? Pemikiran saya itu pemikiran kecemasan, takut, was-was gitu. Tapi dokter memvonis saya itu penyakit lambung. Nah, dan saya tidak berpikir bahwa saya itu penyakit lambung teman-teman. Saya nggak ada kepikiran bahwa saya penyakit lambung. Yang saya pikirkan itu suatu kecemasan yang sangat berlebihan yang menakuti hati diri saya itu.
Jadi teman-teman, besoknya saya pergi ke orang pintar ya teman-teman, gitu. Nah dari orang pintar itu saya juga menanyakan, saya mengalami suatu ketakutan yang cukup luar biasa, was-was gitu, karena saya tidak bisa berpikir secara positif dan tidak bisa secara rileks gitu. Nah setelah dari orang pintar itu atau dukun itu ya teman-teman, ya kalau dibilang sih sangat parno ya teman-teman gitu, dan itu tidak ada reaksinya teman-teman gitu. Saya aneh banget teman-teman. Nah jadi dari situlah ya kan, habis dari dokter, dari orang pintar gitu, saya duduk merenungi diri saya teman-teman. Ya Allah, kenapa ya gitu, ada apa sih sekarang ini gitu. Tapi ya semua kehendak dari Allah juga sih teman-teman ya kan gitu. Jadi saya share ke keluarga semua, tapi keluarga itu bilang, kamu itu cuman acting aja gitu. Dan disitulah juga saya suka terpukul teman-teman, giliran saya mencurhatkan ke teman-teman atau ke keluarga dengan apa yang saya rasakan, mereka cuma menanggapi seperti gitu teman-teman. Jadi aneh gitu. Tapi bagi saya sih no problem, karena bukan mereka yang merasakan, tapi saya merasakan gitu. Jadi saya kembali sama Allah aja gitu. Jadi nah setelah itu saya coba-cobalah share, lihat ke YouTube ya kan gitu. Saya cek ya kan tentang suatu penyakit yang saya alami sekarang ini apa sih gitu. Nah akhirnya dari YouTube itu saya googling juga, saya YouTubean juga gitu, sambil saya mau mengetahui penyakit yang saya alami sekarang ini gitu. Ketemulah dengan GERD dan anxiety ini teman-teman gitu. Nah dari situlah saya melihat suatu gejala ini, GERD dan anxiety ini kemarin kalau nggak salah suatu channelnya itu yaitu Kang Rohimat gitu. Terima kasih ya Kang Rohimat sudah memberikan saya ibaratkan stamina dengan program channel Kang Rohimat tentang masalah GERD dan anxiety. Itu sangat cukup membantu banget gitu. Nah di sini teman-teman, semua kecemasan berlebihan itu memang ada porsinya teman-teman gitu. Kalian ya kan mungkin mempunyai kecemasan, tapi itu pun berbeda-beda teman-teman ya, ada tingkatannya, ada fasenya teman-teman gitu. Jadi dimana suatu saat itu saya melihat Kang Rohimat ya kan mengenai channelnya itu tentang masalah GERD dan anxiety itu, saya langsung stamina di dalam tubuh saya itu positifnya muncul teman-teman ya kan gitu. Karena dari dokter memvonis saya penyakit lambung. Nah dari Kang Rohimat juga ya, dia bilang suatu penyakit kecemasan yang berlebihan itu awalnya dari penyakit lambung gitu. Nah disitulah saya mengetahui berarti memang sih itu semua waktu orang tua saya, bapak saya meninggal ya kan, pola makan saya kurang teratur nih ya kan, tapi memang saya tidak merasakan suatu gejala apapun gitu, belum. Nah selang berapa minggu kemudian itu saya sudah merasakan suatu nyeri teman-teman gitu, yaitu suatu lambung saya seperti ada gas yang naik hingga ke tenggorokan sehingga menimbulkan suatu GERD, rasa nyeri di semua sendi-sendi maupun di dada kiri juga merasakan sakit, pinggang nyeri lah gitu teman-teman ya. Tapi saya sudah tahu dari Kang Rohimat mengenai GERD dan anxiety ini. Nah disitulah saya harus bangkit gitu. Nah tapi di dalam kebangkitan, untuk membangkitkan suatu energi atau stamina dalam tubuh itu butuh proses teman-teman ya gitu. Jadi kita harus optimis bagaimana caranya kita beralih ke positif, tapi itu sangat
sulit teman-teman. Karena kenapa? Sedikit-sedikit kita memikirkan suatu negatif, jadi pikiran kita itu hanya negatif aja teman-teman, gitu. Karena lambung kita belum bereaksi dengan baik, itu entah pola makan kita juga kurang teratur, itu sehingga pola pikir kita juga belum bisa diatur. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, itu pada saat gejala anxiety datang, itu kita harus tenangkan diri kita dulu teman-teman ya. Tenangkan diri kita, habis itu kita tertuju pada satu titik aja, satu arah aja, yaitu positif. Kita lawan teman-teman, kita lawan pikiran kita gitu. Nah, dari situ juga lah ya kan saya mengkonsumsi obat-obatan, yaitu pertama omeprazol gitu. Habis omeprazol saya juga minum madu ya kan, ya madu rasa gitu teman-teman ya kan gitu. Nah, saya terus mengkonsumsi ya kan sambil mengatur pola makan. Mungkin dalam satu hari saya makan sekitar 5 atau 6 kali teman-teman. Itu berapa jam kemudian makan lagi, berapa jam kemudian, itu untuk kenapa? Untuk menstabilkan suatu lambung kita teman-teman ya gitu. Nah, dari situ saya terus mengatur suatu pola sehat saya gitu, dan terus olahraganya yang ringan-ringan aja teman, yaitu jogging, lari, atau senam aerobik gitu teman-teman. Dan dari situ juga kita harus memberikan support di dalam diri kita teman-teman. Dengan cara apa? Gitu, kita harus berpikir aja gitu, berpikir yang angan-angan aja lah ya kan. Kalau bulan depan ada rezeki, saya mau bawa anak-anak pergi ke luar negeri atau ke jalan-jalan ya kan teman-teman gitu. Itu untuk membagikan suatu support yang ada di dalam kita, mensupport diri kita juga, sehingga pikiran positif itu akan muncul teman-teman gitu. Emang selang berapa menit kita berpikir secara positif, keliangan itu muncul teman-teman, tapi itu normal aja gitu, bawa santai aja. Nah, jadi kalau kita mempunyai suatu badan ini tremor atau getar itu, nah kalau bisa gunakan air gula hangat gitu untuk menstabilkan stabilitas gitu. Karena kita di penyakit lambung ini ya kan sangat rentan ya teman-teman. Nah, asam asam lambungnya kita itu naik ke kerongkongan teman-teman gitu, sehingga stamina di dalam diri kita itu enggak stabil, sehingga mengakibatkan badan semua itu jadi tremor gitu. Nah, dari situ juga kita harus percaya diri teman-teman, bahwa semua penyakit itu ya kan, semua penyakit itu ada obatnya gitu. Tapi kita juga harus minta sama Allah, tawakal sama Allah gitu. Karena kita itu diberikan suatu penyakit ya kan, itu adalah suatu ujian teman-teman itu. Jadi janganlah patah semangat, jangan ibarat kata jangan kita punya penyakit kita langsung down begitu, jangan ya teman-teman, itu tidak baik gitu. Alangkah bagusnya itu kalau kita mempunyai penyakit, apabila contoh nih kita merasakan suatu nyeri di dada kiri, aduh sakitnya gimana nih ya kita optimis saja gitu. Oh iya, mungkin saya GERD, apalagi teman-teman yang sudah pernah cek jantung ya gitu. Cek jantungnya itu cuman normal aja, berarti nggak usah dikhawatirkan lagi, nggak usah dipikirkan lagi, berarti teman tidak mempunyai suatu gejala jantung gitu. Itu hanya suatu GERD teman-teman kalau nyeri di dada kiri ya gitu. Dan ada juga yang merasakan, aduh gimana ya kalau aku
dengar suara ini takut, yaitu anxiety teman-teman. Itulah suatu kecemasan yang berlebihan, suatu ketakutan yang berlebihan, padahal itu semua halusinasi aja teman-teman. Itu kalau bisa ya nggak usah lah kalau bisa dilawan pikiran negatif itu. Sekarang ya kan, bagaimana cara melawannya? Teman-teman coba lihat di sekitar keliling teman-teman, itu tetangganya teman-teman, liatin aja mereka enjoy betul, santai betul. Tuh teman-teman pikir di dalam hati teman-teman, mengapa saya tidak bisa seperti mereka, padahal saya kan sama-sama mereka. Saya makhluk ciptaan Tuhan dan mereka makhluk ciptaan Tuhan juga. Itu nah, dari situlah teman-teman pasti akan keluar sedikit demi sedikit itu aura positif teman-teman. Gitu. Karena kenapa? Kita itu mensupport dirinya kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita melihat suatu seseorang dan kita mau seperti seseorang. Dengan seperti apa sih saya bisa seperti kayak mereka? Itu. Nah, dari diri kita lah diri kita lah bisa mensupport diri kita supaya untuk bangkit, untuk memberikan suatu stamina yang lebih power lagi teman-teman. Gitu. Nah, setelah teman-teman mengetahui semuanya, ya kan, gejala GERD anxiety itu awalnya dari lambung, jangan lupa teman-teman harus gunakan 3P. Itu pola makan diatur, pola sehat diatur, dan pola pikir diatur. Itu teman-teman tidak usah khawatir lagi deh untuk mengenai masalah obat-obatan. Ya, gunakan obat yang sudah diterapkan oleh dokter itu, dan bisa pilih suatu herbal itu yang untuk lambung itu, madu yang untuk memberikan suatu stamina di dalam tubuh kita, kekebalan tubuh kita juga teman-teman, ya kan, untuk menambahkan imun itu. Jadi teman-teman gak usah perlu khawatir lagi mengenai gejala GERD dan anxiety ini. Itu hanya suatu gejala yang memberikan kita itu suatu halusinasi di dalam pikiran kita, karena otak kita menimbulkan suatu stres teman-teman. Tidak bisa berpikir secara positif itu. Jadi sekali lagi teman-teman tidak usah terlalu khawatir mengenai gejala GERD dan anxiety itu. Intinya minta sama yang di atas, berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan kesehatan itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di situ dulu ya. Saya berbagi pengalaman saya yang pertama ini kepada teman-teman. Tunggu saya akan menceritakan lagi pengalaman kedua saya di bulan kedua terkena gejala GERD anxiety. Oke teman-teman, bye.